Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Anang Wibowo dari UPBJJ Palangkaraya, dari program studi Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan mengerjakan praktikum dari tugas satu administrasi jaringan. Deskripsi tugasnya ini saya sebagai administrator jaringan yang akan merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Jadi perusahaan itu memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta kantor cabang di kota lain. Jadi artinya kantor cabang dengan kantor pusat ini terpisah. Untuk spesifikasi jaringannya, departemen penjualan memiliki 50 perangkat, departemen pemasaran 30 perangkat, departemen TI 10 perangkat, server 5 perangkat, dan tersedia WAN menuju kantor cabang. Begitu juga dengan sebaliknya, kantor cabang memiliki 20 perangkat dan memiliki koneksi WAN menuju kantor pusat. Oke, untuk selanjutnya, untuk desain subnettingnya di sini kita akan merancang skema subnetting yang efisien berdasarkan blok alamat IP yang diberikan dengan menentukan subnet max-nya, alamat jaringan, rentang alamat IP yang dapat digunakan, alamat broadcast, serta nantinya alokasi IP tidak hanya mencakupi kebutuhan saat ini, tetapi juga menyediakan ruangan untuk pertumbuhan di masa depan. Nah, jadi di sini, dari total ini, saya tambahkan 20% untuk ruang pertumbuhan di masa depan. Di sini sudah saya masukkan ke dalam tabel. Saya beri contoh di bagian penjualan yang dimana memiliki 50 perangkat atau 50 host. Saya tambahkan cadangan 20%, jadi total hostnya itu ada 60. Nah, yang diperlukan di sini 64. Di sini saya menggunakan tabel sebagai referensi itu tabel subnet mask untuk mempermudah dalam pengisiannya. Nah, ini sebagai contoh. Jadi, karena total yang dibutuhkan, sebentar ya. Oke, jadi karena total yang diperlukan hostnya itu 60, maka kita akan mencari total host yang mencukupi dari 60 ini. Nah, kita bisa lihat di tabel. Oke, di tabel. Di sini ada di per 26 ya, per 26 untuk mask length-nya. Nah, jadi di sini kita butuhkan adalah 64. 64, jadi dari 2 pangkat 6. Jadi total hostnya itu 60, nanti kita akan menggunakan max hostnya yang 64 ini. Oke, jadi untuk mempercepat, di sini langsung saja saya isi tabel subnettingnya. Oke, kita lanjut di tabel subnettingnya. Jadi di tabel subnettingnya dimulai dari penjualan. Ini kebutuhannya itu 64 host sesuai dengan yang tadi. Penjualan awalnya itu 50 karena kita tambahkan 20% cadangan untuk bisa dikembangkan di kemudian hari. Maka yang diperlukan atau kebutuhan hostnya itu 64. Untuk subnet max-nya di sini per 26 yaitu 255.255.255.192. Ini sudah ada perhitungannya, namun saya menggunakan tabel tadi, tabel subnet quick reference agar mempermudah saya dalam pencarian subnet max-nya. Nah, ya, bagian ini per 26, lalu subnet max-nya ini bagian ini 255.255.255.192. Oke. Lalu lanjut ke bagian network address-nya. Sesuai dengan yang tersedia di awal, itu 192.168.10.0 sesuai dengan yang ada pada soal. Jadi 192.168.10.0 per 24. Nah,
Di sini karena kebutuhannya 64, maka kita akan sediakan 64 IP. Jadi artinya dari 0 ini tadi yang bisa kita gunakan range-nya itu mulai dari, ini kita baca belakangnya saja, mulai dari 1 sampai dengan 62. Karena sisa duanya itu maksud saya digunakan nanti di network address dan di broadcast address. Nah, sama ke bagian pemasaran juga begitu. Dari 63 kita lanjut ke 64 untuk network address-nya. Yang bisa digunakan artinya dari 65 sampai dengan 126. Range-nya yang bisa digunakan dari 65 sampai 126, dan 127-nya itu kita gunakan untuk broadcast address karena yang dibutuhkan itu 64 untuk kebutuhan hostnya. Oke, lanjut di TI. Jadi di TI ini kita mulai dari 128 karena kan yang terakhir di pemasaran broadcast address-nya itu 127. Jadi 128 ini kita tambahkan, maksudnya dari 127 ini kita tambahkan 16 host lagi untuk TI. Nah, berarti 128 itu sampai dengan 143. Akan tetapi antara 128 sampai dengan 143 ini kita gunakan sebagai range yang dapat kita gunakan IP-nya, yaitu 129 sampai dengan 142. Begitu juga dengan lanjut di server. Jadi 143 berarti kita lanjutkan dari 144. Kita membutuhkan 8 host. Berarti tinggal kita lanjutkan 144 ini untuk yang dapat digunakan mulai dari 145 hingga 150, dan satu IP-nya lagi itu di broadcast address. Nah, ini adalah perangkat yang dalam satu gedung begitu. Jadi kita coba pisah gedung lagi ke bagian kantor cabang. Nah, kantor cabang yang awalnya menyediakan 20 membutuhkan, kita tambah cadangan itu 4, maka total loss-nya itu di 24. Namun karena 24 ini sesuai dengan tabel, untuk max host-nya itu di 24 tidak ada, maka kita akan membuat kebutuhannya itu menjadi 32. Jadi kita perlukan 32 max host-nya atau kebutuhan host-nya agar bisa lebih efisien nantinya, untuk sisanya bisa digunakan di masa yang akan mendatang. Oke. Jadi di kantor cabang di sini 32, yang sebelumnya itu dari server kan 151. Karena ini dalam satu gedung dan dengan kantor cabang terpisah, ini nggak apa-apa, kita mulai aja dari 160. Berarti 160 membutuhkan 32 host. Jadi artinya ada 30 IP, range IP yang bisa kita gunakan. Berarti dari 161 sampai dengan 190. Dan satunya lagi, artinya 30 kurang 2 ya. Di antara dua itu, satu kita gunakan network address, satunya lagi kita gunakan broadcast address. Nah, itu untuk penjelasan di tabel subnetting. Oke, kita lanjut di tabel routing ya. Nah, tabel routing ini saya memisahkan dua kolom. Kebetulan dari template template laporan tugas itu hanya satu tabel, tapi di sini saya memisahkan dua karena menurut saya antara kantor pusat dan ini kantor cabang ya. Antara kantor pusat dengan kantor cabang itu terpisah sesuai dengan yang ada di soal deskripsi tugasnya ya. Jadi kantor pusat dengan kantor cabang itu terpisah. Nah, di sini saya isi dulu untuk subnet max-nya, lalu interface-nya atau next hub-nya itu digunakan apa saja, lalu keterangannya. Ini saya coba isi dulu. Oke, untuk tabel routingnya ini tabel routing statis sederhana untuk router
di kantor pusat dan kantor cabang. Tabel harus menunjukkan bagaimana router akan meneruskan lalu lintas antar subnet. Jadi kita cantumkan sesuai dengan tabel, yaitu destinasi networknya, subnet mask, next hop atau interface-nya yang digunakan. Nah, oke, jadi keterangannya seperti ini. Ini kita berada di kantor pusat. Nah, untuk di kantor pusat ini destinasi networknya itu di bagian penjualan sesuai dengan tadi di bagian tabel subnettingnya. Nah, di bagian tabel subnettingnya ini network address penjualan itu 192.168.10.0. Nah, ini untuk jaringan yang dituju dengan subnet max-nya yang sudah ditentukan tadi. Yang ini. Nah, jadi untuk interface-nya itu dia terhubung ke LAN 1 untuk penjualan. Sama dengan lanjutannya untuk bagian pemasaran, TI dan server sesuai dengan bagian ini, bagian destinasi network ini kita sesuaikan saja dengan network address yang telah kita buat di tabel subnetting. Tapi untuk di bagian penjualan hingga server ya, selain kantor cabang. Nah, ini yang kita bahas terlebih dahulu. Jadi di bagian ini, karena ini berada di dalam satu gedung, saya beranggapan ini lebih efektif atau efisiennya itu menggunakan LAN. Jadi itu sebabnya untuk interface-nya itu dia menggunakan LAN di bagian kantor pusat, karena kantor pusat itu terdiri dari 3 divisi dan juga ada satu untuk servernya yang berada di kantor pusat. Lalu karena sesuai dengan soal tadi, tersedia koneksi WAN menuju kantor cabang, artinya agar bisa kantor pusat terhubung dengan kantor cabang, maka digunakan WAN. Nah, di sini saya menggunakan WAN 0, yang dimana untuk network destination networknya atau jaringan tujuannya sesuai dengan tadi yang kita buat bagian ini. Nah, ini menggunakan WAN 0 untuk menuju ke kantor cabang agar bisa berkomunikasi ke kantor cabang. Oke, lanjut di bagian kita lanjut di bagian kantor cabangnya. Nah, untuk destinasi networknya ini sama ya, karena ini sesuai dengan yang tabel subnetting yang tadi kita buat. Ini sama. Untuk penjelasannya, karena ini kita berada di kantor cabang, jadi ketika kantor cabang ingin menghubungi bagian penjualan dengan IP 192.168.10.0, interface yang kita gunakan ini tetap menggunakan interface 10 untuk menuju ke penjualan. Sama dengan hal lainnya, tetap menggunakan 10 karena kantor cabang dan kantor pusat itu terpisah, begitu, terpisah gedung atau kotanya terpisah, maka menggunakan 10. Nah, kita sediakan juga di kantor cabang untuk alamat IP-nya itu di network address-nya di 192.168.10.160. Ini kita gunakan LAN 1 karena ini adalah LAN yang digunakan untuk internalnya sendiri di kantor cabang tersebut. Seperti itu. Jadi secara keseluruhan yang saya pahami dari tugas ini, saya mendesain subnet dan routing status ini sedemikian rupa sesuai dengan yang saya pahami. Nah, sekian dulu dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat ataupun pemahaman saya mohon maaf dan silakan dikoreksi. Untuk teman-teman yang menonton silakan bisa diketikkan di kolom komentar, dan untuk Bapak dosen mohon bimbingan dan arahannya terkait tugas yang saya kerjakan ini. Saya sudahi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semua dan salam bahagia. Terima kasih.